Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen kita, Bapak Dr. Asmendri SAG MPD. Selanjutnya Bapak Ibu mahasiswa Pasca Sarjana MPI 2019 yang kami sayangi. Baiklah Bapak Ibu semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Bapak Saputra Habci Amran, Ibu Anissa Fitri, dan Ibu Aslinda, serta saya sendiri, Elis Niarzika, akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Strategi Pengambilan Keputusan. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu tentang strategi umum pengambilan keputusan. Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya dalam jumlah yang besar. Sedangkan pengambilan keputusan atau decision making merupakan suatu cara yang digunakan untuk memilih salah satu alternatif yang dapat menyelesaikan suatu masalah atau bisa dikatakan suatu pendekatan yang sistematis pada suatu permasalahan, mengumpulkan data dan menentukan alternatif yang ada sesuai dengan perhitungan yang tepat. Ada 8 tipe strategi pengambilan keputusan. Pertama, delaying. Pada prinsipnya, tipe strategi ini merupakan salah satu dari model penangguhan atau semacam prokrastinasi. Yang kedua, fatalistik. Tipe ini merupakan salah satu tipe yang tidak menentukan pilihan. Yang ketiga yaitu compliant. Tipe strategi ini terjadi jika seseorang mengalah pada rencana pihak lain yang telah membuat keputusan untuknya. Yang keempat, tipe paralitik. Tipe strategi terjadi ketika seorang sangat takut atau sangat cemas untuk membuat suatu keputusan. Yang kelima, intuitif. Strategi intuitif merupakan strategi dalam membuat keputusan yang berdasarkan pada perasaan daripada pemikiran. Keenam, impulsif. Strategi impulsif adalah proses pengambilan keputusan yang tidak mempertimbangkan alternatif lain. Yang ketujuh, agonizing. Agonize berarti menyakitkan sekali. Strategi agonizing berarti strategi pengambilan keputusan yang hasilnya sangat mungkin menyakitkan atau membuat orang kepayahan. Yang kedelapan yaitu planful. Pada strategi ini, individu dapat membuat perencanaan ketika mengambil keputusan. Selanjutnya kita masuk pada strategi umum pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada spontanitas, yaitu memilih opsi pertama yang muncul dalam benak atau pikiran tanpa menghiraukan adanya pilihan alternatif lainnya. Yang kedua, patuh, yaitu mengikuti aturan atau tata nilai atau kesepakatan. Yang ketiga, ada penundaan, yaitu menunda pemikiran dan tindakan sampai tinggal terbatas beberapa opsi saja. Yang keempat, menyulitkan, yaitu terakumulasinya banyak informasi sehingga membingungkan dalam menganalisis opsi. Yang kelima, intensi, yaitu memilih opsi yang dapat memuaskan secara intelektual maupun emosional sekaligus. Yang keenam, hasrat, yaitu memilih opsi yang memungkinkan untuk mencapai hasil terbaik walaupun akan berhadapan dengan resiko. Yang ketujuh, menghindar, yaitu memilih opsi yang sebisa mungkin terhindar dari hasil yang buruk. Kedelapan, keamanan, yaitu memilih opsi yang kemungkinan cukup berhasil, hanya membebani sedikit orang dan diarahkan untuk pilihan yang sedikit berisiko. Dan selanjutnya yaitu sintesis, yaitu memilih opsi yang memiliki peluang terbaik untuk berhasil dan paling disukai. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke poin utama kita yang kedua, yaitu tentang strategi pengambilan keputusan manajerial. Keputusan manajerial yang dibuat berbeda dengan keputusan individual. Keputusan manajerial dibuat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi,
dan disesuaikan dengan keberadaan organisasi secara keseluruhan. Keputusan manajerial memiliki efek yang luar ketimbang keputusan individual. Alur proses pembuatan keputusan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan masalah. Proses pembuatan keputusan diawali dengan identifikasi masalah oleh manajer. Masalah tersebut harus yang sesungguhnya, bukan rekaan. Jika masalah tidak ditentukan secara akurat, setiap langkah pengambilan keputusan akan salah pijakan. Yang kedua yaitu menentukan batasan. Setiap manajer ingin membuat keputusan terbaik. Untuk itu, mereka harus punya sumber daya yang ideal seperti informasi, waktu, personil, perlengkapan, dan supply serta kemampuan menentukan batasan masalah. Yang ketiga yaitu mengembangkan alternatif jawaban. Tekanan waktu kerap menyebabkan manajer hanya membuat keputusan berdasarkan satu pertimbangan jawaban. 4. Menganalisa setiap alternatif. Tujuan langkah ini adalah menguji daya jawab masing-masing alternatif jawaban. Manajer harus mengidentifikasi keuntungan dan kerugian dari tiap alternatif sebelum membuat keputusan akhir. 5. Memilih alternatif. Setelah manajer memilih seluruh alternatif, ia wajib memutuskan satu yang terbaik. Alternatif terbaik adalah yang menghasilkan banyak keuntungan dan sedikit ruginya. Yang keenam, melaksanakan keputusan. Manajer dibayar untuk membuat keputusan. Namun, sesungguhnya juga mereka dibayar untuk memperoleh hasil dari keputusan tersebut. Hasil positif harus mengikuti suatu keputusan, keuntungan, dan kerugian dari tiap alternatif sebelum membuat keputusan akhir. Yang ketujuh, memastikan sistem kontrol dan evaluasi atas keputusan. Tindak penerapan keputusan harus dominator. Sistem evaluasi harus menghasilkan umpan balik seputar berapa baik keputusan diterapkan. Selanjutnya kita masuk kepada strategi pengambilan keputusan manajerial, yaitu yang pertama, strategi optimum, yaitu memutuskan memilih alternatif solusi terbaik dari sejumlah alternatif. Yang kedua, strategi kepuasan, yaitu memutuskan memilih solusi yang telah memenuhi persyaratan minimum, tidak harus sempurna atau seluruh alternatif dikaji. Yang ketiga, strategi kuasi kepuasan, yaitu menggunakan bobot daripada menghitung satu persatu faktor atau variabel penentu. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke poin ketiganya, yaitu tentang 8 elements of smart choice. Smart choice prosesnya meliputi penetapan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, mengembangkan dan menilai berbagai alternatif dan penerapannya, mengendalikan dan melakukan tindakan korektif. Yang pertama yaitu tentang menetapkan tujuan. Pengambilan keputusan harus memiliki tujuan yang akan mengarahkan tujuannya. Apakah spesifik yang dapat diukur hasilnya ataupun sasaran yang bersifat umum. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan. Proses pengambilan keputusan umumnya dimulai setelah permasalahan diidentifikasi. Yang ketiga, mengembangkan sejumlah alternatif. Proses pengambilan keputusan yang rasional mengharuskan pengambilan keputusan untuk mengkaji semua alternatif pemecahan masalah yang potensial. Yang keempat, penilaian dan pemilihan alternatif. Setelah berbagai alternatif diidentifikasi, kemudian dilakukan evaluasi terhadap masing-masing alternatif yang telah dikembangkan dan dipilih sebuah alternatif yang terbaik. Yang kelima, melaksanakan keputusan. Jika suatu dari alternatif yang terbaik telah dipilih, maka keputusan tersebut kemudian harus diterapkan. Yang keenam, evaluasi dan pengendalian. Mekanisme sistem pengendalian dan evaluasi itu perlu. The next about smart choice.
A Practical Guide to Making Better Decisions by Hammond. Smart Choice introduces the approach method in making decisions, big or small. The method focuses on the 8 elements of effective decision making: problems, objective, alternative, consequence, trade-off, uncertainty, risk tolerance, and link decisions. They help solve the most common decision-making process mistakes. Yang pertama, problem. Cara kita menetapkan problem menunjukkan kerangka keputusan kita. Solusi yang baik bagi penempatan permasalahan suatu keputusan yang pas akan menjadi smart choice daripada excellent solution untuk penempatan permasalahan yang lemah. Kelemahan utama dalam memformulasikan permasalahan pengambilan keputusan adalah sifat malas. Oleh karena itu, dianjurkan untuk senantiasa kreatif dalam merumuskan. Yang kedua yaitu objektif. Smart objective yaitu specific, measurable, achievable, reach, time bound. Selanjutnya alternatif. Kunci memperoleh alternatif lebih baik. Yang pertama, manfaatkan rumusan objektif. Tanyakan bagaimana mencapainya. Kedua, kaji kemungkinan hambatan-hambatan. Yang ketiga, tumbuhkan aspirasi. Selanjutnya, gunakan pikiran sendiri terlebih dahulu. Belajar dari pengalaman. Tanya pendapat pihak lain. Identifikasi alternatif-alternatif baru. Susun alternatif tersebut baru dikaji atau dievaluasi. Jangan pernah berhenti mencari alternatif. Selanjutnya, konsekuensi. Susun tabel konsekuensi. Yang pertama yaitu siapkan mental Anda untuk kondisi masa yang akan datang. Buat jabaran free-form konsekuensi untuk setiap alternatif. Hindari atau kurangi setiap alternatif yang kurang menguntungkan berdasarkan kajian konsekuensi. Yang keempat, organisir jabaran konsekuensi dari setiap alternatif terpilih. Trade-off yaitu bandingkan konsekuensi dan alternatif, kemudian tetapkan atau kurangi sejumlah pilihan yang tidak menguntungkan. Trade-off merupakan pilihan atas perbandingan masing-masing alternatif dan konsekuensinya yang dinilai atas dasar objektif. Bu yang kami hormati, sekian penjelasan dari kelompok 2 tentang strategi pengambilan keputusan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.